8 tahun 2021. Bab 1. Pengenalan sel. Subbab C. Spesialisasi sel. Bagian 1. Halo teman-teman, dari topik sebelumnya kita sudah membahas perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Dan ternyata mereka memiliki beberapa bagian atau organel yang berbeda. Sel hewan dan tumbuhan juga mengalami spesialisasi untuk menjalankan fungsi hidupnya. Tapi, apa itu spesialisasi? Apakah pengaruh spesialisasi pada organisme? Nah, dalam subbab ini, kita akan membahas apa itu spesialisasi dan apa pengaruhnya terhadap fungsi hidup organisme. Pertama, uniseluler dan multiseluler. Pernahkah kalian melihat sebuah mainan Lego? Bayangkan sebuah mainan berbentuk rumah yang disusun dari bagian Lego-Lego kecil yang warna dan bentuknya pun bermacam-macam agar dapat membentuk bagian rumah yang berbeda-beda, seperti atap, jendela, tembok, dan pintu. Demikian juga ukurannya. Ada yang pendek, ada yang panjang. Jika sekeping Lego diumpamakan sebagai satu buah sel, dan kumpulan Lego diumpamakan sebagai gabungan-gabungan sel, apa yang bisa kalian simpulkan dari keduanya? Sama seperti Lego, manusia dan kebanyakan hewan serta tumbuhan tersusun dari banyak sel atau yang biasa disebut multiseluler. Multi berarti banyak dan seluler berarti yang terdiri dari sel. Gabungan-gabungan sel tersebut membentuk suatu formasi. Sama seperti gabungan-gabungan Lego yang membentuk sebuah rumah. Sementara bakteri sama seperti sekeping Lego, hanya terdiri dari satu sel. Organisme yang memiliki satu sel disebut organisme uniseluler. Pasti kalian sudah menduga bahwa uni artinya satu kan? Benar sekali. Organisme uniseluler ini hanya membutuhkan satu sel saja untuk menjalankan seluruh aktivitas hidupnya. Berikut penjelasan mengenai organisme uniseluler. Contoh organisme uniseluler selain bakteri adalah organisme dari kerajaan Protista. Bakteri merupakan organisme bersel satu yang terdapat di mana-mana. Beberapa bakteri dapat berguna untuk kehidupan manusia, tetapi banyak juga yang justru menimbulkan penyakit. Salah satu contohnya adalah bakteri E. coli. E. coli merupakan organisme uniseluler. Pasti kalian masih ingat artinya organisme kan? Sama dengan makhluk hidup. Protista biasanya dapat ditemukan di berbagai sampel air sungai. Jika kalian ingat pelajaran kelas 7 mengenai klasifikasi, dijelaskan bahwa protista tidak termasuk ke dalam hewan atau tumbuhan. Ia memiliki kerajaan tersendiri. Meskipun banyak dari anggota protista yang dapat menyebarkan penyakit, contohnya sporozoa, tetapi sebagian besar protista cukup banyak berperan penting dalam proses rantai makanan. Beberapa contoh protista yang mungkin kalian baru dengar, seperti amuba, euglena, paramecium caudatum, dan chlamydomonas. Organisme-organisme ini biasanya sangat kecil, sehingga tidak dapat terlihat oleh mata, atau disebut juga mikroorganisme. Air sungai yang terlihat jernih belum tentu tidak ada organisme di dalamnya. Jadi, apabila ingin meminumnya, jangan lupa masak sampai mendidih dulu ya. Teman-teman, setelah tadi telah dibahas mengenai apa itu organisme uniseluler dan contohnya,
Sekarang kita akan membahas terkait organisme multiseluler dan spesialisasinya. Dalam organisme multiseluler, sel-sel tampak terlihat berbeda antara satu dengan lainnya. Mereka pun memiliki fungsi yang berbeda. Dapat dikatakan, sel-sel tersebut mengalami spesialisasi. Seluruh sel di dalam organisme multiseluler memiliki peran kunci yang berbeda-beda. Ada yang berfungsi untuk mengambil oksigen, mengantarkan informasi, dan lain sebagainya. Ketika mereka memiliki peran yang berbeda-beda, hal tersebut sangat memberikan manfaat bagi organisme tersebut. Sama seperti kita bekerja kelompok. Ada yang bertugas untuk mencari informasi, ada juga bertugas untuk mencari gambar, ada yang bertugas untuk membuat bahan presentasi, dan lain sebagainya sehingga menghasilkan produk yang bagus. Sama seperti contoh tersebut, sel-sel di dalam organisme multiseluler bekerja sama walau memiliki peran yang berbeda-beda. Karena memiliki peran yang berbeda-beda, struktur luar bahkan dalam sel tersebut mengalami penyesuaian agar sesuai dengan perannya tersebut. Inilah artinya spesialisasi sel. Apa saja spesialisasi pada masing-masing sel tumbuhan dan sel hewan? Di materi buku audio selanjutnya, teman-teman akan mendapat pembahasan mengenai spesialisasi sel pada tumbuhan dan hewan. Tetap fokus dan tetap semangat. Halo teman-teman, pada bagian ini kita akan membahas satu persatu mengenai spesialisasi sel pada tumbuhan dan hewan. Sudah penasaran kan apa saja spesialisasi sel pada tumbuhan dan hewan? Pertama, kita akan membahas terkait apa itu tumbuhan ya. Pembahasan berikut adalah spesialisasi-spesialisasi pada sel tumbuhan dan juga keterangan mengenai fungsi-fungsinya. Pertama, sel akar rambut. Proses fotosintesis membutuhkan air yang didapat dari akar tanaman. Spesialisasi sel akar rambut pada tumbuhan memudahkannya untuk meningkatkan penyerapan air karena area permukaan akar membesar. Untuk menyesuaikan fungsinya itu, maka sel akar rambut berbentuk panjang dan pipih sehingga dapat masuk ke dalam sela-sela tanah. Kedua, stomata. Stomata berfungsi untuk mengambil gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Sel penjaga yang berada di sekitar stomata berfungsi untuk membuka dan menutup stomata, sehingga mengurangi banyaknya air yang keluar melalui stomata. Karena itu, bentuk sel penjaga seperti bibir yang bisa menutup dan membuka. Selanjutnya, kita akan membahas spesialisasi pada sel hewan. Nah, tadi merupakan spesialisasi sel tumbuhan. Bagaimana dengan spesialisasi pada sel hewan? Pada sel hewan, terdapat spesialisasi sel seperti sel darah merah, sel saraf, dan sel otot. Mari kita simak pembahasan dari penyesuaian sel-sel ini. Pertama, sel darah merah. Sel darah merah dewasa berbentuk pipih, dikarenakan mereka menghilangkan nukleus untuk menjalankan fungsinya dalam mengikat oksigen secara maksimal. Dapatkah kalian membayangkan bagaimana jika sel darah merah kita tetap memiliki nukleus? Apa yang akan terjadi? Kedua, sel saraf. Sel saraf memiliki bentuk serabut panjang berasal dari perpanjangan sitoplasma dengan tujuan untuk menyampaikan informasi dari indera ke otak, dari otak ke otot, atau kelenjar.
Bentuknya mirip dengan kabel plastik panjang yang pada bagian ujung-ujungnya plastiknya dibuka, sehingga nampak serabut kawat pembentuk kabel itu. Ketiga, sel otot. Sel otot memiliki lebih banyak nukleus dan mitokondria dibandingkan sel lainnya untuk menunjang fungsinya sebagai alat gerak. Jumlah nukleus dan mitokondria yang banyak ini memudahkan sel otot untuk memproduksi energi yang dibutuhkan oleh hewan dan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Spesialisasi sel yang telah kita bahas sebelumnya menunjukkan bahwa masing-masing sel di dalam tubuh organisme multiseluler beradaptasi untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Sel-sel yang memiliki karakter dan fungsi sejenis saling bekerja sama membentuk jaringan. Suatu jaringan bersama jaringan lain dan memiliki fungsi yang sama akan membentuk organ. Organ bekerja sama dengan organ lain akan membentuk sistem organ. Kerjasama sistem organ untuk menjalankan fungsi tubuh inilah yang menghasilkan istilah organisme atau makhluk hidup. Sebagai contoh, tahapan pembentuk tubuh manusia adalah sebagai berikut. Dari mulai sel otot, membentuk jaringan otot jantung, lalu jaringan otot jantung membentuk organ jantung, lalu lebih kompleks lagi, organ jantung bersama organ-organ lainnya membentuk sebuah sistem organ jantung dan peredaran darah, yang pada akhirnya sistem peredaran darah tadi dan sistem-sistem lainnya menopang tubuh kita menjadi sebuah manusia yang utuh. Nah teman-teman, jadi terbayangkan bagaimana tubuh kita ini diawali oleh sebuah sel kecil, berkembang terus hingga membentuk sebuah badan manusia yang utuh. Sungguh luar biasa ciptaan Tuhan itu ya. Patutlah kita bersyukur karena pengaturan yang berjalan dalam tubuh kita ini walaupun tanpa kita sadari. Tahukah kalian apa saja sistem organ yang ada di dalam tubuh kita? Simaklah penjelasan berikut. Yang pertama, sistem pencernaan, yang fungsinya memproses makanan yang kita makan sehingga menghasilkan energi untuk tubuh, terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Kedua, sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh, terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan sel darah. Ketiga, sistem pernapasan berfungsi untuk mengalirkan oksigen dan membuang karbon dioksida melalui peredaran darah, terdiri dari hidung, tenggorokan, paru-paru, dan diafragma. Keempat, sistem gerak. Selain berfungsi untuk menggerakkan tubuh, juga berfungsi untuk melindungi organ-organ penting dalam tubuh, terdiri dari otot dan tulang. Dan selanjutnya, ada sistem ekskresi yang berfungsi untuk membuang sisa-sisa metabolisme tubuh, bisa berupa keringat ataupun urin, terdiri dari ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Teman-teman, tetap fokus dan tetap semangat ya untuk mendengarkan materi selanjutnya. Teman-teman, setelah menyelesaikan pembahasan pada bagian ini, sekarang mari kita uji kemampuan kalian. 1. Bandingkan dengan cara mengurutkan dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Organ, sistem organ, sel, jaringan, organisme. 2.
sel terdiri dari organel. Begitu juga dengan sistem tubuh manusia yang terdiri dari organ. Bandingkanlah persamaan dan perbedaan organel pada sel dan organ pada tubuh manusia dalam sebuah daftar. 3. Terdapat kelebihan dan kekurangan ketika suatu sel mengalami spesialisasi dalam menjalankan fungsinya. A. Buatlah daftar kelebihan dan kekurangan ketika suatu sel mengalami spesialisasi. B. Buatlah daftar kelebihan dan kekurangan organisme satu sel yang melakukan seluruh fungsi tubuhnya. C. Evaluasilah apakah dengan hanya memiliki satu sel lebih baik dibandingkan memiliki banyak sel yang terspesialisasi. Teman-teman, ayo kita dengarkan dengan seksama cuplikan sebuah artikel mengenai sel punca dari majalah Farmacetika ini. Sel punca sebagai medicinal signaling cell berpotensi besar untuk terapi COVID-19. Mencari sebuah terapi untuk pasien COVID-19 yang memiliki chronic injury dengan memodifikasi respon tubuh kita yang tidak bisa memiliki kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri sendiri dan memodifikasi respon inilah yang dilakukan oleh sekretom yang menjadi aktor utama dalam pengobatan regeneratif pada sel punca mesenchymal stem cell atau MSC. Namun, penggunaan MSC sebagai mesenchymal stem cell tidak lagi tepat dan diambil MSC sebagai kepanjangan dari medicinal signaling cell yang berpotensi untuk digunakan pada terapi untuk pasien COVID-19. Nah, teman-teman, cuplikan artikel tadi merupakan salah satu contoh perkembangan di bidang medis mengenai sel. Stem cell atau yang kita sebut sel punca diharapkan dapat mengatasi berbagai macam penyakit yang belum dapat disembuhkan sampai saat ini. Masih ingatkah kalian tentang spesialisasi sel? Nah, sel punca adalah sel awal ketika sel belum mengalami spesialisasi. Sel ini akan mengalami pembelahan untuk membentuk sel anak. Pembelahan ini dapat terjadi di dalam tubuh ataupun laboratorium. Adrian, halo dokter. Sel-sel anak akan berkembang menjadi dua jenis, yaitu sel punca baru atau embrio dan sel dengan fungsi khusus atau diferensiasi atau spesialisasi atau disebut juga sel punca dewasa. Teman-teman, ayo kita mencari informasi tentang sel punca. Carilah informasi melalui internet atau video YouTube mengenai dua eksperimen yang menggunakan sel punca. Gunakan informasi tersebut untuk membuat kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari. Sertakan uraian atau penjabaran dari kalian yang mendukung riset tersebut. Kalian juga harus bisa mendeskripsikan dan membentuk ringkasan mengapa sebagian orang mendukung riset sel punca, sementara ada juga yang menolak riset tersebut. Kaitkanlah riset mengenai sel punca dengan salah satu faktor berikut: kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, etika, atau lingkungan. Produk dapat berupa esai maupun rekaman audio. Teman-teman, sekarang kalian telah memasuki bagian review bab pada buku audio ini. Pada bagian ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini untuk berlatih mengingat kembali pemahamanmu akan materi yang telah dipelajari pada bab ini. 1. Sebutkan bunyi teori sel. 2. Sebutkan fungsi dari bagian-bagian mikroskop di bawah ini. A. Lensa objektif. B.
penjepit. C. Lensa okuler. D. Lampu. E. Lengan. 3. Simak dan jawablah soal berikut ini. A. Jika perbesaran lensa okuler sebesar 10 kali dan total perbesaran total adalah sebesar 400 kali, berapa kali perbesaran lensa objektif? B. Jika perbesaran lensa okuler sebesar 5 kali dan perbesaran lensa objektif sebesar 20 kali, berapa besar kali perbesaran totalnya? C. Jika perbesaran lensa objektif sebesar 100 kali dan perbesaran totalnya adalah sebesar 300 kali, berapa besar perbesaran lensa okuler? 4. Identifikasikanlah bagian-bagian dari sebuah mikroskop. 5. Sebutkan 3 bagian dari sel tumbuhan yang tidak dimiliki oleh sel hewan. 6. Apakah fungsi dari bagian-bagian sel berikut ini? A. Sel membran. B. Inti sel. C. Mitokondria. D. Vakuola. 7. Identifikasi bagian dan fungsi dari organel-organel sel berdasarkan petunjuk berikut ini. A. Berbentuk cair, tempat bagian-bagian sel berada. B. Bertindak seperti otak manusia. C. Tempat menyimpan air dan makanan di dalam sel. 8. Sebutkan nama ilmiah dari organisme bersel satu. 9. Sebutkan contoh-contoh organisme bersel satu. 10. Apakah yang dimaksud dengan jaringan? 11. Tentukan spesialisasi sel berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut. A. Memiliki sel penjaga yang bisa menutup dan membuka, berfungsi untuk mengambil karbon dioksida dan oksigen. B. Memiliki banyak nukleus dan mitokondria yang menunjang fungsinya untuk bergerak. C. Tidak memiliki nukleus agar dapat mengikat oksigen lebih banyak. Selamat teman-teman, kalian telah menjadi ilmuwan cilik yang mempelajari bagian terkecil dalam makhluk hidup. Pakai terus kemampuanmu dalam belajar dan menggali ilmu pengetahuan untuk lebih banyak menemukan keajaiban dalam kehidupan. Sampai jumpa!